Karena perdagangan diusahakan tiap hari, dibicarakan tiap hari, dipikirkan tiap hari, tertanam di hati-hati para pedagang. Sepertinya perdagangan perkara yang paling penting. Maka tidak sedikit para pedagang yang telah dipilih oleh Allah dan kerja dakwah ini, ketika nisabnya tiba masih berani menggeser nisabnya. Demi apa? Demi perdagangan. Para pekerja seperti itu juga. Pekerja Jakarta ini banyak yang tinggalnya di Bogor. Perjalanan naik kereta kurang lebih 1,5 jam, kurang lebih. Berangkat bicara pikir pekerjaan, di pekerjaan bicara pekerjaan, pulang bicara pekerjaan, bahkan sampai di rumah sebelum tidur pun anak istrinya dikasih pikir. Nanti kalau sebelum subuh bapak bangun terlambat, tolong dibangunkan. Sehingga anak istrinya sore malam gak enak tidur, takutnya bapak ini kalau terlambat membangunkan pasti marah di bapaknya. Sebelum subuh dibangunkan. Maka menuju stasiun yang berangkat di Jakarta. Seandainya pekerja-pekerja yang ada di Jakarta ini sholat subuh di stasiun Bogor, sebetulnya kerjanya nggak terlambat. Ada yang sholat subuh tapi hanya berapa orang saja. Dengan harapan mereka dapat duduk di tempat kereta tadi, maklum perjalanan 1,5 jam. Berani meninggalkan sholat subuh demi dapat tempat duduk, karena kereta start dari Bogor. Ketika naik kereta dapat tempat duduk, 2 stasiun terdekat penuh kereta ini. Penuh kereta, datanglah nenek-nenek, kalau nggak ibu hamil bawa anak kecil. Di kereta gerbong sudah penuh, ibu-ibu jalan ke tempat gerbong laki-laki dengan harapan dikasih tempat duduk oleh laki-laki. Masa iya nih ibu-ibu hamil bawa anak kecil berdiri depan kita pakai jubah, kita nggak mau berdiri. Ada juga kartu tindak itu pura-puranya menang. Itulah lama itu. Nanti kalau ibu-ibu sudah jalan baru mulai lagi. Akhirnya ibu-ibu balik lagi. Mau nggak mau harus berdiri. Berjalannya ibu dari kereta, dari gerbong tadi bukan kehendak ibu, tadi kehendak siapa? Allah Ta'ala yang berhati. Saya terikat nasihatnya masih kita Mufti Zainal Abidin dari Karachi ketika ke-96 di Ancol, Pak. Duduk di kursi roda, memang mereka ini nggak bisa jalan. 2 kata saya ingat-ingat. Apa nasihat beliau? Kerjakan apa yang Allah katakan, nanti Allah akan mengerjakan apa yang kamu katakan. Kalau pekerja dakwah tadi mendahulukan perintah Allah, lain masalahnya. Tapi karena perintah Allah diletakkan di belakang, maka seperti itu kejadiannya. Gitu. Itu terus dilakukan. Dilakukan bertahun-tahun. Kena dakwah ya kena dakwah. Tapi lagi-lagi ketika nisabnya tiba masih berani menggeser nisabnya. Demi apa? Demi pekerjaan, demi pertanian. Kalau pekerja dakwah ini selalu menggeser nisabnya. Tidak berani ambil keputusan. Walaupun mereka dakwah puluhan tahun sifatnya hanya rutinitas. Tidak bisa menarik nusratullah yang ghaibiyah daripada Allah Ta'ala. Nggak ada ceritanya orang yang mau berangkat kok nggak ada masalah. Oh, nggak ada ceritanya, mesti ada masalah. Allah berikan masalah-masalah kepada pekerja dakwah. Allah ingin melihat ketika hambanya diberikan masalah, apakah ingat masalahnya atau ingat yang datangkan masalah. Kalau hambanya diberikan masalah kok ingat masalah, apa kata Sayyidina Umar? Ingat Allahnya obat, ingat makhluk penyakit. Pusingnya nggak karuan, Pak, mumetnya nggak karuan. Biasanya Allah Ta'ala berikan masalah kepada pekerja dakwah yang tidak berangkat. Allah sisahkan yang mana masalah ini pekerja dakwah yang tidak berangkat nggak bisa menyelesaikan masalah. Entah 1, 2, mesti itu, Pak. Gitu. Apakah Allah nggak mampu memberi kemampuan kepada hambanya untuk menyelesaikan semua masalah? Mudah bagi Allah Ta'ala. Menciptakan 7 langit bumi saja mampu. Masa ia memberikan masalah sedikit nggak mampu? Tapi kalau hambanya diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, apa yang terjadi?
timbal ujub, kebanggaan. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan masalah saya. Padahal yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Allah Ta'ala. Memang Allah tarbiyah itu seperti itu tahapannya. Nanti kalau pekerja dakwah yang tidak berangkat, yang tidak menyelesaikan masalah, tetap Allah yang akan menyelesaikan masalahnya. Kapan Allah selesaikan masalah-masalah pada pekerja dakwah yang tidak berangkat, yang tidak terselesaikan? Masih kita katakan Allah selesaikan masalah-masalah pada pekerja dakwah yang tidak berangkat, tidak selesaikan. Allah selesaikan ketika pekerja dakwah melangkah dari pintu pertama, saat itulah masalahnya mulai diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Masalah banyak, ambil keputusan, siap berangkat. 1 langkah berkurang, 2 langkah, 3 langkah sampai markas berkurang, ya. Lupa sama kali. Walaupun ingat, saya belum pernah melihat orang mau berangkat sampai markas ingat masalah kok balik lagi, belum pernah saya lihat itu. Memang Allah buat seperti itu. Masalah maunya pekerja dakwah, ini nasihat dari masyarakat kita. Maunya pekerja dakwah ini sebelum berangkat di belakang senang, berangkat senang. Tapi sebelum berangkat amal nggak dirapikan. Fokus kepada tafakut. Yang penting saya punya tafakut terus mereka. Amalan nggak dijaga, nggak dirapikan. Maka tipe pekerja dakwah seperti ini kata masyarakat tidak menjadikan asbab tersebarnya hidayah. Ada pekerja dakwah tipe yang kedua, maka sebelum berangkat amal dirapikan. Amal dirapikan. Pekerja dakwah yang merapikan amal biasanya waktu untuk mencari tafakut biasanya tersita, sehingga berangkat seadanya, di belakang nggak sempurna, berangkat nggak sempurna. Maka ketika diputus berangkat, siap berangkat, maka pekerja dakwah yang kedua ini akan menjadikan asbab tersebarnya hidayah. Agama tersebar bukan karena enak-enak, agama tersebar karena apa? Mujahadah. Maka itu Romo Yai kalau pesan dalam kerja dakwah ini, yang kasih kegusuran, dalam kerja dakwah kita buat amal sampai capek-capek. Kalau kita buat amal capek-capek, nanti Allah Ta'ala kasihan, kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Masalah. Karena agama perkara penting, agama ini dibicarakan lagi dan lagi. Banyak orang, sedikit orang, tidak ada orang bicara bahwa tidak ada perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini kecuali pentingnya perkara agama. Betapa pentingnya perkara-perkara yang lain, semua kepentingan tidak lebih penting daripada pentingnya perkara agama, gitu. Bukti agama perkara yang sangat penting, maka tidak ada satu nabi pun yang Allah hantar ke dunia ini kecuali hanya untuk menyampaikan pentingnya perkara agama, agar dengan agama manusia ini kenal kepada Allah Ta'ala. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang tidak kenal kepada Allah Ta'ala, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Dan barang siapa kenal kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan segala-galanya. Untuk bisa mengamalkan agama, perlu kekuatan dari dalam. Yang dikatakan iman, maka sahabat mengatakan, aku belajar iman, baru belajar Al-Quran. Orang ingin paham atas perintah Allah Ta'ala, paham, dengarkan baik-baik. Ketika Jurtongki 2015 mulai saat mengatakan, dengarkan baik-baik apa arti paham, dengarkan baik-baik apa arti paham. Paham ini artinya amal. Orang ingin paham atas perintah Allah Ta'ala, kok belum mau keluar di jalan Allah Ta'ala. Kepahaman yang mereka dapatkan di rumah dengan kepahaman yang mereka dapatkan keluar di jalan Allah Ta'ala tidak sama. Walaupun yang keluar jalan Allah ini kadang-kadang belum kenal huruf. Kita semua dapat pengalaman, dapat pastilan, harus mengajarkan Iqra. Makanya apa? Belum kenal huruf. Walaupun mereka belum kenal huruf, meluangkan waktu 3 hari pertama, apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Maka jangan heran, walaupun mereka belum kenal huruf, pulang 3 hari, dengar adzan, ada kekuatan, datang ke masjid, Allah Ta'ala ngasih kekuatan. Biasanya dulu kalau salat belum kena dakwah, imamnya salam-salam lantas jalan, nunggu doa nggak tahan. Pulang 3 hari, tangannya selalu ada tasbih yang selalu berputar, Allah Ta'ala ngasih kekuatan. Dulu belum kena dakwah, kalau anak muda di mana-mana. Dulu belum kena dakwah, kalau sholat itu pakai celana jin.
Dengkulnya yang kayaknya pas dengkulnya robek itu. Bukan sengaja dirobek itu. Lebih parahnya lagi cewek ini, perempuan robeknya bukan di dengkul Pak, di paha sini ya kan? Memang sengaja dijual di toko itu Pak ya. Sholat pakai celana jin, pakai kaos, ketika rukuk naik belakangnya ini segitiganya, ketika sujud lebih parah lagi, lebih naik lagi ya kan? Pulang 4 hari 4 bulan ada kekuatan pakai jubah, pakai surban, Allah tanya kekuatan. Dakwah induk segala ilmu, induknya segala kebaikan, dalam keadaan apa saja jangan sekali-kali tinggalkan kerja dakwah. Salah Pak ya? Masya Allah. Masya Allah. Jubah, surban, celak, minyak wangi bisa dibeli. Tapi iman hanya dengan pengorbanan, nggak bisa dikarang-karang. Walaupun haramainnya masih rapi, surbannya masih rapi, minyak wanginya, dakwah berhenti ketika ada jemaah bergerak datang ke mahala kita, diminta untuk dalil, maaf saya Pak mau ke markas. Oh biasanya juga nggak ke markas, ini lagu lama ini. Ini bukan lagu sekarang aja, lagu lama. Di mana-mana ada seperti itu Pak ya. Karena dakwah induk segala amal, dalam keadaan apa saja jangan sekali-kali tinggalkan kerja dakwah. Salam ya. Kata Romo Ike Gusron, umat akhir zaman ini datangnya belakangan. Umurnya pendek-pendek, sholatnya sebentar, kerja dakwahnya nggak lama, supaya susah-susah di dunia nggak lama-lama. Sudah gitu masuk surganya duluan lagi. Masya Allah, masuk surga Pak. Dulu ketika saya mau ke Jakarta ini lama, sejak kelas 2 SD sampai sekarang Pak. Sekarang banyak di sini. Dulu kalau nonton bola Stadion Senayan itu kalau masuknya duluan semuanya nggak karuan Pak. Dulu Pak, belum kenal dakwah. Masya Allah. Apalagi ini masuk surga duluan lagi, Masya Allah. Maka sampai dipilih oleh Allah, semeneng betul Pak, semeneng pokoknya wis tos semeneng tan, ya ta? Semeneng yang tenanan gitu. Salah ya? Masya Allah. Iman perkara penting, usaha tasiman jangan selengean, harus sungguh-sungguh, ya ta? Teman kita kalau di Kalimantan, di Sumatera sana pernah di Kalteng, teman kita ada di sana. Untuk mereka cari emas harus masuk gorong-gorong itu Pak, sehingga tanahnya mungkin longsor patah pinggangnya, kalau jalan masih miring-miring. Hanya untuk berapa gram saja mereka ini. Kalau Bapak ke Jakarta di Monas itu kurang lebih 50 kilo itu emas di atas itu kalau dijual untuk beli Jakarta nggak cukup itu emas itu. Lah bapak-bapak ini punya bukan iman yang kecil, orang yang punya iman yang paling kecil. Sebisyarah Allah janjikan surga luasnya 10 kali dunia. Maka dikatakan oleh Kiai juga, orang yang punya iman kecil ini lebih baik daripada seluruh kerajaan di dunia ini. Kerajaan di dunia baik apapun, suatu saat Allah akan hancurkan. Gitu? Yakinkan iman perkara penting lebih penting daripada segala-galanya. Sering disampaikan juga. Gitu? Maka usaha iman harus sungguh-sungguh. Salah satunya niat kita harus diluruskan. Niat ini kadang-kadang kalau kita berangkat 4 bulan, 1 bulan, 2 bulan lurus, bulan ketiga mulai belok lagi. Jemaah dari Jawa Barat belum lama gerak di mahalah saya, 4 bulan jalan kaki, baru 1 minggu sudah pindah daripada jemaahnya. Maka itu bapak-bapak kalau nyuruh amirnya, yang jelas jangan pelan-pelan, khususi kalau pelan suruh khususi nanti ke susi tadi, gitu. Pindah dari jemaahnya. Maka niat ini yang tahu tidaknya lurus kita hanya diri kita dengan Allah Ta'ala. 1 bulan kadang-kadang lurus, 40 hari lurus, seterusnya mulai. Sampai sekarang ini masih terjadi Pak, jemaah-jemaah yang mereka nggak selesai 4 bulannya. Dari mahalah saya belum lama, ya lama sudah dikirim ke Sumatera. Ini biasanya langganan 4 bulan ini Pak. Ini bukan untuk buka aib, tapi pelajaran bagi kita. Jangan sampai terjadi seperti ini untuk kita. Berangkat ke Sumatera 9 orang 4 bulan semua, 1 bulan lurus, 4 hari kurang sedikit mulai belok, mulai dapat taskilan. Bukan dapat taskilan, orang tempatan gabung.
Orang tempatan gabung rupanya niatnya salah juga, ingin melihat anak muda yang amalannya bagus. Maka setelah berapa hari, sampai 3 hari diajak khususi, bukan khususi untuk transaksi daripada anaknya. Anaknya punya anak satu, bidan, inopanya gres, omahnya gede, sawitnya luas Pak. Siapa kalau nggak ngeblank, kalau orang nggak bicara ke sana waktu keluarin. Singkatnya saja, potong kompas, nggak jadi berangkat 4 bulan, hanya 41 hari. Repotnya amirnya kok maunya jadi walinya itu Pak. Ya, repot ini sampai terjadi ini. Jemaah Jakarta dikirim ke Semarang, 11 orang tinggal 6 orang. Masya Allah. Nanti di surga Allah kasih yang asli kita ini, ya kan? Pokoknya, insya Allah Pak ya. Maka niat pertama harus diluruskan, niat ini dicek terus ini. Niat kita keluarin ingin belajar perbaikan diri. Sudah sering tapi diulang lagi. Setiap bayan bidayah berbeda bicara karena tergantung sejauh mana tingkat pengorbanan seseorang. Tidak sama. Masya Allah. Niat kita lurus, niat kita keluar untuk belajar islah diri. Dari yakin makhluk, yakin kepada Allah. Hari demi hari bicara kebesaran Allah. Ketika kita keluar nggak bicara kebesaran Allah, nanti iman nggak meningkat. Kita keluar 40 hari, 4 bulan kok perasaan lama betul kita ini. Ya tak? Lama betul kita ini. Melihat ciptaan Allah, ingat sang pencipta. Ketika tiba-tiba hujan turun, bukan ingat hujannya, ingat yang memerintahkan hujan turun. Ketika ada angin kencang, bukan ingat angin yang kencangnya, tapi ingat yang menggerakkan angin kencang. Ketika naik kapal, ombaknya kencang, jangan ingat ombaknya, ingat yang menggerakkan ombak. Melihat orang duduk, yang kita ingat yang mendudukkan. Melihat orang berjalan, yang kita ingat yang menjalankan. Melihat orang hidup, yang kita ingat yang menghidupkan. Siapa? Allah Ta'ala. Mudah aja apa yang kita melihat orang berjalan. Ini berjalan ini kalau nggak dijalankan oleh Allah, nggak mungkin bisa jalan sendiri. Seperti sampai punya motor, walaupun baru, bodinya ada, mesinnya ada, dihidupkan. Walaupun mesinnya hidup, kalau nggak dijalankan sampai kapan nggak mungkin motor hidup jalan sendiri, nggak mungkin. Begitu juga kita seperti ini Pak. Hari demi hari bicara. Yang kedua, bagaimana dari yakin mal, yakin kepada amal. Hari ini orang berkeyakinan, kalau saya punya rumah bagus, senang. Kalau saya punya kendaraan, hidup saya akan senang. Saya kalau punya perusahaan, senang. Kalau punya istri cantik, senang. Tapi apa terjadi? Hanya angan-angan. Ketetapan Allah, kebahagiaan dalam amal agama. Maka ketika baginda Rasulullah dakwah Pak, maka datang musyrikin Mekah. Saya ingat ketika waktu khidmat Ijamuddin, ketika Rasulullah dakwah datang musyrikin Mekah. Yang namanya orang musyrik nggak ada adabnya. Manggil Rasulullah saya naik dewe, ya Muhammad. Namanya musyrik. Ya Muhammad, aku tahu kamu sedang sakit. Orang dakwah dikatakan sakit. Aku tahu kamu sedang sakit. Aku ingin mengobati kamu. Tapi hanya asbab yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Musyrikin Mekah bicara seperti itu, tapi nggak sholat Pak. Musyrikin bicara, ya Muhammad, aku tahu kamu sedang sakit, aku ingin membantu mengobati, tapi yang menyembuhkan Allah hanya asbab. Tapi musyrikin Mekah bicara asbab, nggak sholat dulu. Kalau sekarang ada orang Islam, kata masih kita, orang Islam bicara asbab, nggak sholat dulu. Ini sama seperti musyrikin Mekah di zamannya baginda Rasulullah SAW katanya. Yang membedakan kita dengan musyrikin Mekah bicara asbab nggak sholat, umat akhir zaman bicara asbab sholat dulu. Walaupun sholat kita belum khusyuk, ketika ada masalah sholat kita sudah berhasil apa? Berhasil melaksanakan perintah Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Perkara kekhusyuan bertahap demi bertahap Allah akan memberi nanti, nggak terasa nanti. Yang ketiga yang tidak kita islahkan, dari cinta dunia, cinta kampung akhirat. Hari demi hari bicara tentang kampung akhirat kita. 3 perkara, insya Allah Pak ya. Iman perkara penting, usahanya harus sungguh-sungguh. Jangan selengean. Salah satunya HP-nya harus ditinggal. Gitu? Soal nanti HP nggak ditinggal, yang jelas arahan seperti itu. Ya. Salah satunya HP-nya harus ditinggal. Ada seorang Syekh Ibnu Sirin.
Ibnu Sirin mengatakan, seandainya aku suruh milih surga dengan sholat, aku akan milih sholat. Surga menurut kesenanganku, sedangkan sholat membuat Allah ridho. Rasulullah SAW bersabda, penyejuk mataku adalah sholat. Orang ketika sedang sholat kok tiba-tiba telepon, bagaimana sholatnya? Loh, sedang sholat kok telepon, Pak. Bagaimana sholatnya? Oh, sedang sholat kok telepon. Batal sholatnya. Apakah nggak boleh telepon? Boleh selesai sholat. Dikatakan orang yang keluar ini kedudukan seperti orang sedang sholat. Ketika kita keluar, tiba-tiba telepon kita, bagaimana keluar kita sama seperti sholat telepon ke rumah. Apa nggak boleh telepon? Boleh selesai 4 bulan, boleh selesai 40 hari. Kalau ada orang lama bawa HP, orang alim bawa HP, jangan ikut orang lama, jangan ikut orang alim, ikut aran Bayan Hidayah. Betul ini, Pak. Saya sendiri sejak dulu sampai sekarang nggak pernah bawa HP, Pak, saya ini. Betul saya ini. Pak, nggak pernah bawa HP ini. Masya Allah. Saya yakin di antara bapak ini, saya yakin walaupun saya nggak pernah lihat istri sampean, mesti ada istri yang cantik ini. Saya yakin, Pak Jo. Nah ini gini. Walaupun istrinya nggak cantik, karena setiap 3 bulan sekali diajak keluar 3 hari, taklimnya rapi, yang cantik juga. Orang beriman ini yang dilihat bukan yang nampak nih, Pak. Ya, yang tadi saya bicarakan, pembicaraan umum. Ya, sekian banyak saya yakin mesti ada istri yang cantik, Pak. Oh, istri yang cantik bisa ditinggal HP yang jelek kok nggak bisa ditinggal sampai ini. Betul, Pak. Itu. Nah, cuma gambar aja kok. Allah di pinggir jalanan gambar-gambar juga banyak itu. Ya, saya itu nih, Pak. Dicoba sama ya, Masya Allah. Dikatakan mulai saat orang walaupun ke negeri jauh-jauhnya, tapi bawa HP seperti orang yang belum keluar saja. Yang kedua, Mas katakan orang keluar bawa HP seperti perpindahan dari kamar satu ke kamar yang lain. Sebetulnya dalam HP ini tidak jelek. Saya pernah dengar orang Kiai Tahid ini, HP ini seperti ular. Kalau kita pandai menangkap ular, ular ini tidak membahayakan. Tapi jangan coba-coba kita nggak pandai menangkap ular, kok nangkap ular. Dalam HP tidak semuanya jelek. Kalau Bapak datang di Domidon sebelum Covid, itu hampir semua masih kita pakai HP, Pak. Kalau mereka nggak pakai HP, ini sudah Bayan Hidayah, petugas Bayan Hidayah, sudah 10 menit kok belum datang ini. Cari lantai 5. Naik lantai 5, yang dicari sampai lantai 5 nggak ada, turun lagi ke bawah sampai bawah nggak ada. Mungkin mampir lantai 4, 3. Kapan ketemunya? Gitu. Tapi mereka ini sudah ahlinya. Sedang kita ini sedang belajar lebih amannya lagi, yaitu HP-nya ditinggal saja. Ya, salah, Pak ya. Masya Allah. Lawan. Sebelum Covid saya ke negeri jauh. Amirnya orang lama, orang provinsi, Pak. Maka warga jangan sebentar-bentar telepon, jangan bawa HP. Amirnya nggak bawa HP, orang nomor 1 provinsi. Amirnya nggak bawa HP, tapi orang kepercayaannya nggak bawa HP. Bawa HP orang kepercayaan. Ketika pengangkatan pertama AMP oleh Jakarta, yang diangkatnya orang yang berlawanan dengan, pusingnya nggak karuan, Pak. Mimpi sampai gedubrak-gedubrak. Kenapa sih? Saya mimpi silat, Pak Darus. Sampai pusingnya mimpi silat. Mimpi perang. Akhirnya kurang 10 dino, kurang 10 hari. Kurang 10 hari, mulai Pak, pulang duluan. Waduh. Pak Darus, jemaah tetap bergerak biasa saja, besok saya mau pulang. Orang nomor 1 ini, Pak. Sebab setan ini nggak pandang bulu, nggak orang lama, nggak orang baru. Kalau orang lama nggak bisa digoda, cari teman-temannya, dikeroyok rame-rame. Biasanya gitu, kata saya nggak pernah lihat setan, Pak. Tapi tanda-tanda setan ini menipu kita, sudah sering kita ditipu setan ini. Pak Darus, jemaah besok gerak biasa, jangan terpengaruh dengan saya. Besok saya mau pulang dulu. Loh, memang nggak bisa dimusyawarahkan sih. Saya sudah diberikan tiket anak saya. Ini, Pak, ya kan? Saya 10 hari, saya setiap pulang 4 bulan itu saya lebihkan. Begitu sampai ke Bonjeruk, saya ngobrol teman-teman gonblok luar itu. Ustadz Ali udah mau ke keramik, masuk masjid, dengar suara saya, baik lagi.
Pak Darus, niki kok amirnya mulai sik ini kenapa nih? Kenapa kok amirnya pulang dulu? Amirnya kan lebih paham, lebih pinter Pak. Orang diputus oleh markas Indonesia loh. Ketawa dia. Bahayanya seperti ini. Lebih baik HP-nya ditinggal. Salah Pak ya? Ketika kita keluar ini pertama kali pesan di saat sempurnakan waktu, sempurnakan amal. Belum selesai waktunya jangan sampai endang pulang. Sempurnakan amal, sempurnakan, jaga waktu, jaga amal. Setiap amal ada waktu, setiap waktu ada amal. Jaga amal, jangan sampai amal terlewat kita baru datang. Bapak pernah melihat pemain sepak bola. Walaupun bolanya buat rebutan di sana, saking hebatnya penyerangnya tim. Bolanya nggak datang-datang, belum pernah saya lihat penjaga gawang, bolanya masih jauh, saya duduk sambil ngerokok, belum pernah saya lihat. Pernah Bapak lihat di TV seperti itu? Belum pernah lihat itu. Bola belum datang, sudah di tempatnya. Itu permainan berani disiplin seperti ini. Nah ini agama kok seperti ini kita ini Pak. Ya, kata Rominya Ki Gusron, orang yang disiplin dalam amal, termasuk Pak Imdad sering menyampaikan, orang yang disiplin dalam amal selalu akan dapat pengalaman, kata Romiyaki. Apa pengalamannya? Apabila ada masalah, sebentar-bentar akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Sebentar-bentar akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Saya kasih tahu teman-teman yang orang lama, saya termasuk orang lama juga. Jangan makin lama memberi contoh amalan kita. Gitu. Jangan alasan kita sudah tua, jenggot kita sudah merah, agak berat, nunduk, alasannya untuk tawadu, tapi kebablasan lagi. Gitu. Diusahakan orang lama boleh tapi memberi contoh. Iling-iling orang macam saya ini kan sudah 73 tahun nih Pak. Iya kan? Berarti akhirat kita sudah dekat. Akhirat sudah dekat, mestinya digasnya habis-habisan kita, ya. Digas habis-habisan. Maka walaupun saya di umur 73 tahun, kaki saya masih orsinil ini Pak. Kaki yang orsinil ini saya gunakan untuk perkara yang orsinil juga. Jangan sampai perkara orsinil dikorbankan untuk barang yang palsu. Siapa yang bilang dunia ini bukan kepalsuan? Iya toh? Salah Pak ya? Ini yang mau berangkat ini kelihatannya kalau Pak Tantowi Bayan itu, saya kalau melihat karkun pertama murah senyum, hentikan Pak Haji Tantowi, tandanya imannya sudah meningkat. Dulu ini Pak. Yang kedua kalau saya melihat karkun, dosanya masih banyak tapi nggak merasa dosanya masih banyak, kata Pak Haji Tantowi. Masya Allah. Ya apa-apa ya, orang dakwah ini memang bukan orang baik-baik, ingin diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Salah Pak ya? Masya Allah. Yang kedua pesan-pesan, orang dakwah nggak boleh dendam. Dendam tidak menjadikan asbab tersebarnya hidayah. Dulu ketika Rasulullah dakwah, Rasulullahnya pernah diusir. Bahasa kita. Nanti kalau Bapak diusir berarti Rasulullah dakwah diusir, saya diusir, berarti amalan saya sudah cocok dengan amalan Rasulullah. Nggak perlu marah lagi, enak jadinya. Nanti dulu Rasulullah ketika bicara agama, orang lari, nggak mau dengar. Nanti kalau Bapak Bayan, orang pada kabur, jangan marah-marah. Rasulullah menyampaikan agama, orang nggak mau dengar. Ketika saya Bayan, orang nggak mau dengar, berarti amalan saya sudah cocok dengan amalan Rasulullah. Nanti kalau Bapak 2,5 jam mungkin dimarahi. Dulu Rasulullah menyampaikan agama, Rasulullah pernah dimarahi. Kalau nanti sampai bergerak, ketika buat bergerak dimarahi orang, Rasulullah menyampaikan agama dimarahi, saya menyampaikan agama kok dimarahi, berarti amalan saya sudah cocok dengan Rasulullah. Kalau amalan sudah cocok, buat apa kita harus marah-marah kita? Ya? Salah Pak ya? Maka kita keluar ini betul-betul ketika kita keluar hanya menyempurnakan waktu, tapi amal nggak disempurnakan. Ketika kita keluar hanya menghabiskan waktu, amal nggak disempurnakan. Ketika kembali hanya dapat sebutan karkon 4 bulan AIPB, karkon negeri jauh, karkon 40 hari. Ketika mereka keluar nggak sempurnakan amal, hanya dapat sebutan. Ketika kembali makomi nggak bisa buat kerja di makomi, hanya dapat sebutan aja. Aslinya dakwah kita ini makin hari makin sering ditolong oleh Allah kita ini Pak. Iya. Makin hari makin ditolong oleh Allah. Maka enaknya dalam kerja dakwah ini, kalau kita ini siap untuk mujahadah sedikit aja. Kalau berani mujahadah agak banyak nggak apa-apa juga.
Takutnya kita nancap gas yang di belakang nggak seimbang, akhirnya jomplang gitu. Sedikit naik, sedikit naik, sedikit naik, sedikit kita. Perintah Allah Ta'ala ini bayan Kiai 23 tahun lalu di Kebun Jeruk, Pak Kiai Gusun. Perintah Allahnya ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang berat ini biasanya berlawanan dengan nafsu, nggak masuk akal. Kalau yang ringan ini biasanya masuk akal, nafsu menyenangkan, kata Kiai. Kalau yang perintah Allah yang nggak masuk akal datang, nanti perintah Allah yang nggak masuk datang. Kalau perintah Allah yang nggak masuk akal datang, nanti pertolongan Allah yang nggak masuk akal juga akan datang juga. Kalau perintah Allah yang masuk akal, nanti pertolongan Allah yang datang juga, yang masuk akal juga. Ya, Masya Allah. Kita sempurnakan, kita sebelum berangkat niat kita diluruskan, alat khidmatnya disempurnakan, buku-buku disempurnakan dulu. Setelah itu tidak musyawarah, tidak berangkat, apa kita. Gitu. Ketika kita keluar ini, kalau usul-usul dakwah kita jalankan, nggak ada masalah nih, Pak. Dulu ketika saya pertama kali 4 bulan itu dapat Bani Jaya daripada imam pertama Kebun Jeruk yang 2 tahun yang lalu meninggal di Kendal sini, Pak. Kendal Jungkis ini, Pak Kiai Najib. Ketika mengatakan jangankan 4 bulan, 40 hari. Ketika 40 hari kamu mengamalkan usul-usul dakwah, kamu pulang bisa menjadi wali, kata beliau. Gitu. Nggak ada masalah kita usul-usul dakwah kita amalkan, nggak ada masalah yang diperbanyak. Dakwah taklimat talum, zikir bedah, khidmat, yang dikurangi masa makannya, masa minumnya, tidur istirahatnya, keluar masjid dan bicara sia-sia, gitu. Bicara itu. Yang dijaga, jaga taat kepada amir selama amir mengajak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jaga amalan istimai, sempurnakan amalan infiradi, gitu. Orang yang keluar ini program mujahadah adalah taklim, gitu. Usahakan sebelum taklim ada tidur dulu, istirahat dulu, setengah jam sebelum taklim bangun, selesaikan infiradinya, gitu. Nggak ada setelah taklim dimulai ada yang bangun tidur, kebiasaannya harus sudah ditinggal. Ketika taklim dimulai baru sholat sunnah, kebiasaannya harus ditinggal. Ketika taklim dimulai baru ke tandas, bahkan selama bergerak, ketika dengar adzan semua sudah selesai dari tempat wudunya. Sekali-kali dalam keadaan darurat nggak apa-apa kita, gitu. Kita jaga amalan istiqomah, sempurnakan, jaga kebersihan masjid, jaga sabar dan tanuji. Orang yang keluarin nanti selalu ada aja masalah dari dalam, ya. Mungkin nasinya dimateng enggak, mentah enggak. Saya pernah, ini bukan untuk guyon, ini betul terjadi ini, Pak. Keluar ke Madura, ke Kangean, jemaah 4 bulan dari Halakah. Ketika khidmat, yang khidmat karena masjid belum jadi di tempat gudang penyimpanan barang-barang bangunan. Petugas khidmatnya supaya telurnya agak banyak dicampur dengan tepung putih. Betul ini terjadi ini. Tepung putih. Masaknya di gudang, ketika mereka mau ngaduk telur, ngambil tepungnya, nggak melihat tepungnya, sambil membetulkan kompor diambil tepung yang putih ini, Pak. Bukan tepung tapi semen putih yang diambil ini. Betul saya itu, betul ini. Maka itu saya tepung putih. Begitu saya ngeliat ke belakang, ini kok cepet habis minyaknya, saya coba kok kresek-kresek. Jangan ditiru ambil seperti ini. Waktunya taklim ke dapur lagi, ya, jangan ditiru. Yang kedua ada jemaah kaya insinyur, orang kuas. Ketika habis makan semen sama telur, blokean gak karuan. Saya tanya kenapa? Semen mir, ya, semen dicampur telur, ya. Itu hakikatnya dari Allah juga. Nggak mungkin kok jemaahnya sengaja tak campur dengan semen, nggak mungkin itu, ya. Ini tarbiyah, sabar saja, ya. Salah, Pak, ya. Masya Allah. Sempurnakan waktu, sempurnakan amal. Sempurnakan waktu, sempurnakan amal. Diusahakan dalam keadaan apa? Hendaknya semua amal. Bahkan infironi harus ada target. Jangan sampai satu kali pun sholat kita terlambat, ya. Tahajudnya, zikir pak kebutangnya, baca Quran. Bahkan kita membuat target, ya, supaya target-target ini melebihi target. Ketika pulang dari 4 bulan hari, nanti semangatnya berbeda kita. Masya Allah. Lebih berat lagi taat kepada amir, ya. Walaupun amirnya teman sendiri, walaupun amirnya orang lain, walaupun amirnya orang baru, wajib taat. Kewajiban taat kepada amir. Setelah Bani Jaya, sebelum wafsi, wajib taat kepada amir.
masyaallah. Tahajudnya kalau khususi jangan terlalu malam, ya ta? Kalau tahajud jangan terlalu malam. Kalau tahajudnya terlalu malam, nanti ketika menjelang subuh ngantuk berat. Kalau bapak ngantuk berat, jangan langsung geletaan. Ya. Walaupun ngantuk berat sambil duduk pegang tasbih. Ketika dengar adzan orang masuk, ketika kita sedang pegang tasbih, nanti apa? Baik sangka, masya Allah jemaah ini amalan kuat, menjelang subuh pun masih buat amalan. Ya. Walaupun sampai tahajudnya malam, menjelang subuh ngantuk berat, geletak. Buruk sangka nih, jemaah kelihatannya ahli agama, tapi sudah mau adzan masih geletak aja lagi. Cerita di luar nanti dia, ya tak? Masa. Kalau nanti sudah mepet ngantuk berat, jangan tidur, duduk pegang tasbih, walaupun tasbihnya nggak muter, ya tak? Orang baik sangka. Salah Pak, ya. Maka ta'arufnya diusahakan, yang ditaruhkan bukan diri kita jumlahnya, yang lebih banyak lagi tentang kita umat Rasulullah punya tanggung jawab, kerja dakwah diulang sampai ulang, ya tak? Masya Allah. Orang lama dulu biar lancar. Setelah itu nanti sholatnya jangan berkelompok menyebar. Setelah itu nanti mujakarah yang hari-hari digunakan, nggak usah macam-macam. Ya, bahkan usahakan mungkin 4 hari sekali, 5 hari sekali, usahakan ada mujakarah makomi. Khidmat, setelah khidmat istirahat setengah jam sebelum adzan sudah bangun semua. Selesaikan infirodin. Sebelum ke tandas rapikan. Boleh taklim nanti biasanya nggak kaku juga, pagi muntakab atau apa, sore disambung lagi. Boleh 2,5 jam, ya, boleh 2 jam, atur saja, ya. Temboro ini nggak kaku, luwes, ya kan? Luwes kitanya. Nanti sore diteruskan, yang lainnya taklim, khususi, usuli. Bagus kalau asarnya jaulahnya setelah asar, tapi itu nggak baku juga, terserah tempatan, kapan waktu tempatan ada kesiapan. Kalau orang tempatan bilang sebelum maghrib, ikut orang tempatan. Kalau orang tempatan setelah maghrib, ikut orang tempatan, ya. Nanti bayarnya jangan lama-lama, jangan panjang-panjang bayarnya. Yang perlu panjang suprahnya, bukan suprahnya, yang penting isi suprah ini loh Pak, ya, walaupun pendek tapi isinya ono, ya, Mas. Bayan jangan keluar dari 6 sifat, harus ada taskir, ya. Jangan keluar 6 sifat, harus taskir. Nanti ketika sudah mendengar adzan, semua berhenti semua. Semua berhenti semua. Setelah isya kalau mau bergerak, tapi dibatasi, jangan terlalu malam. Jangan terlalu malam, nanti ngomongnya ngalor ngidul nggak karuan. Kalau orang tempatan senang diajak bicara, diajak ke masjid, diteruskan pembicaranya di masjid, ya. Nanti terlalu lama, petugas khidmat kesel ditunggu, nggak datang-datang, nggak ditunggu. Nanti mereka datang lagi, ya, masya Allah. Bayan subuh usahakan juga jangan terpanjang, cukup 10 menit, ya, 10 menit. Setelah itu ketika bayan subuh tidak ada yang nunduk, semua berdiri, semua angkat kepala, ya. Maka bayan subuh nggak salah lama-lama. Setelah itu taskil, setelah itu musyawarah, musyawarah singkat. Kalau ada orang simpati duduk dalam musyawarah, minta usulan lebih dulu. Kalau setelah mereka usul, kalau bapak mau pulang, silahkan pulang. Jangan dudukkan sejak start sampai selesai. Nanti kalau kita dudukkan start sampai selesai, biasanya mereka ngantar anak sekolah. Biasanya ngantar istrinya untuk cari air. Ditunggu ketika ada jemaah, nggak pulang-pulang. Lain kali kalau ada jemaah, istrinya nggak boleh ke masjid. Nanti aja kalau jemaah pergi, baru ke masjid. Ya? Silahkan. Oh, saya tidak ada apa-apa, nggak apa-apa. Ya? Maka itu diusahakan. Bagaimana amal, jangan sampai kita bergerak tanpa buat UMM, walaupun sekali, gitu. Makanya kalau orang tempatan siap khidmat ditanya dulu, kira-kira untuk dalil, untuk jaulah siap nggak? Kalau orang tempatan siap, terima. Jangan sampai alasan dia khidmat diminta untuk dalil jaulah, saya lagi khidmat, gitu. Jangan. Usahakan gitu. Ya. Bagaimana amal masjidnya, orang tempatan meningkat, ya, dari 1 amal 2 amal. Dari 2 amal, 3 amal, targetnya 5 amal, ya. Salah Pak, ya, usahakan kita, jemaah kes kita dapatkan. Bagaimana orang 4 bulan, bicara 4 bulan, pikir 4 bulan, taskil 4 bulan. Bukan berarti orang mau keluar 3 hari, nggak boleh. Ya, untuk membentuk pikir. Ketika saya gerak di Kalbar waktu itu masih jadi 1 sehingga taskil agak mudah, ya. Semua bicara 4 bulan, pikir 4 bulan, taskil 4 bulan. Bukan berarti keluar 3 hari, nggak boleh. Akhirnya Allah kasih hadiah berapa? Waktu itu 105 cash 4 bulan waktu itu. Hadiah, tapi waktu itu kan masih jadi 1. Sekarang teman di Ancol sudah ke sana,
yang sudah kebun jeruk, yang ke sana, ini yang ke sini, sehingga ya lain keadaannya, ya toh? Masalah. Kalau orang 4 bulan bicara 4 bulan. 4 bulan bicaranya nggak usah terkenceng, Pak. Sambil guyon, mau. Saya kalau pas ke orang tuh nggak pernah serius. Begitu dia ketemu kita, dia pernah ketemu kan, Pak? Masa dia peluk kita, Masya Allah. Kalau saya perhatikan pelukan sampean, pelukan orang yang sedang buat persiapan 4 bulan. Buatan tersinggung nih, gitu. Ketika ngajak salaman, salaman ini kenceng. Kalau saya perhatikan cara salaman sampean, salaman orang yang sedang buat persiapan 4 bulan. Ketika mereka sedang duduk, kalau saya perhatikan duduk sampean, duduk orang buat persiapan 4 bulan. Akhirnya ikut-ikutan bicara, iman meningkat, mudah diajak gerak untuk dalil mereka. Ya. Cukup mohon, nggih, salah nggih. Pikir, usahakan, doakan, yang tak kalah pentingnya keluarga yang kita tinggal. Orang yang keluar ini, baik jalan kaki atau biasa, orang yang dikatakan mujahadah ini sebetulnya bukan orang yang keluar, Pak, aslinya. Keluarga yang sampai tinggalkan sebetulnya yang mujahadah ini. Iya. Kalau yang keluarnya apa mujahadahnya kita? Gitu. Mangan enak, masjid enak, gitu. Kadang-kadang delok wedhus ayu pun minggu juga kadang-kadang. Masya Allah. Salah bang ya. Sempurnakan. Belum sampai selesai, jangan sampai ada yang kurang. Salah ya. Astagfirullah. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanallah. La ilaha illa anta subhanallah. La ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan pengabdian. Walaupun kami belajar sampai ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah sampai ke seluruh alam antar fil alam ya. Nampakkan kebaikan-kebaikan ya. Tutup keburukan kami ya Allah. Walaupun kami masih main-main istiqomahkan ya Allah. Keluarga yang kami tinggalkan ya Allah, berikan hidayah ya Allah. Jadikan anak-anak kami seperti anak para sahabat hafid alim-alim. Ya Allah, jadikan aliyah seperti sahabat ya. Aliyah sahabat mendorong suaminya. Sami Allah, jadikan kampung-kampung kami seperti kampung Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, hantarkan seluruh alam ya Allah. Ya Allah, datangkan ya Allah rombongan-rombongan dari seluruh dunia ke masjid ya, Masjid Indori ya Allah. Datangkan rombongan sebanyak seluruh dunia datang masjid ini dan keluarkan rombongan sebanyak dari masjid seluruh alam ya. Ya Allah, keluarga kita ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanallah. Alhamdulillah.